Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Dan pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 kelas PAIA semester 2 mohon izin untuk mempresentasikan pemetaan kajian tentang syariah, fikih, usul fikih, dan juga kaidah fikih. Dan juga kami mohon izin untuk memperkenalkan diri kami dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama Abdurrahman Ali Ramdhani dengan NIM 201210004, dan juga yang kedua adalah Ahmad Syarif dengan NIM 201210027, dan juga yang terakhir adalah Aisyah Lailatul Fatonah dengan NIM 201210029. Untuk pembahasan pertama yaitu syariah. Pengertian kandungan syariah, prinsip dasar syariah. Yang pertama adalah pengertian syariah. Syariah secara bahasa adalah bentuk masdar dari kata syar'un yang artinya sesuatu yang dibuka untuk mengambil yang di dalamnya atau sesuatu yang harus diikuti. Menurut Asy-Syatibi, syariah secara istilah adalah hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, orang yang sudah balik dan berakal, baik berupa perbuatan, perkataan, i'tikad, atau keyakinan keimanan yang secara keseluruhan terkandung di dalamnya. Yang poin kedua, kandungan syariah. Menurut Mahmud Shaltut, hukum-hukum syariah dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu al-ibadat dan al-muamalah. Al-ibadat adalah perbuatan yang dikerjakan oleh kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, sedangkan al-muamalah mencakup perbuatan kaum muslimin dalam hubungannya dengan sesama manusia sebagai jalan untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam buku fikih dan usul fikih yang ditulis oleh Dr. Ali Sodikin, pengertian syariah secara luas mencakup semua aspek kehidupan manusia sehingga identik dengan ad-din dan al-millah, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah. Dengan demikian, aspek syariah meliputi akidah, akhlak, dan amaliyah. Akidah adalah hukum-hukum yang berhubungan dengan zat Allah dan sifat-sifatnya, dengan Rasul dan risalah yang dibawanya, dan masalah-masalah eskatologis, pembicaraan tentang aspek akidah yang dijelaskan dalam ilmu kalam atau ilmu tauhid. Adapun prinsip dasar syariah, yang pertama meniadakan kesempitan. Yang kedua, menyedikitkan beban atau taklif. Yang ketiga, bertahap dalam menetapkan hukum. Yang keempat, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Dan yang terakhir, mewujudkan keadilan yang merata. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu tentang fikih. Di sini akan dibahas bagaimana definisi dan hakikat dari fikih, kemudian sifat fikih, dan juga perbedaan antara syariah dan juga fikih. Definisi fikih. Secara bahasa, kata fikih merupakan bentuk masdar dari kata faqiha yang artinya sama dengan al-ilmu, yaitu pengetahuan, dan al-fahmu, pemahaman. Sehingga secara etimologi, fikih diartikan sebagai pengetahuan atau pemahaman yang mendalam, benar terhadap sesuatu. Salah satu contoh penerapan makna ini terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pemahaman yang benar tentang agama kepadanya. Kalangan fuqaha, yaitu ulama fikih didefinisikan sebagai ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang amali, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, sehingga secara teknis yaitu fikih secara istilah berarti ilmu tentang deduksi hukum-hukum Islam dari dalil-dalil yang ditemukan dalam sumber-sumber hukum Islam. Hakikat fikih yaitu ilmu tentang hukum syara', yaitu hukum yang disandarkan pada wahyu, Al-Quran, dan juga hadis. Penyandaran hukum tersebut baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian kajian fikih dibatasi pada hukum amaliyah, yaitu hukum yang berupa perbuatan manusia, sehingga fikih tidak mencakup sesuatu yang bukan amaliyah seperti masalah hati ataupun batin. Kemudian
Fikih hakikatnya adalah didasarkan pada dalil-dalil yang rinci sebagai bentuk pertanggungjawaban atas ketetapan hukum fikih. Ketetapan hukum fikih tidak dapat dilepaskan dari sumber syariah. Dalil-dalil rinci inilah yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan kuat atau tidaknya ketentuan fikih tersebut. Sifat fikih. Secara umum terdapat dua sifat yang melekat dalam fikih, yaitu relatif dan tidak menyeluruh. Pertama, fikih bersifat relatif, artinya ketetapan dalam fikih tidak bersifat mutlak, dan kerelatifan fikih ini berkonsekuensi terhadap munculnya keberagaman atau perbedaan pendapat. Meskipun syariah itu hanya satu dan merupakan kesatuan, namun penafsiran terhadap ketentuannya sangat mungkin berbeda. Hal ini nampak dengan munculnya perbedaan pendapat dalam fikih yang kemudian melembaga dalam bentuk madhab. Kemudian sifat relatif fikih juga berarti bahwa semua ketetapan fikih memiliki kebenaran yang sama selama didukung dengan dalil yang kuat dan rinci. Tidak dapat dikatakan bahwa satu pendapat fikih benar dan pendapat fikih yang lain salah. Namun yang dapat dilihat adalah bahwa di antara beberapa pendapat fikih tersebut berdasarkan dalil yang digunakan ada yang rojih, yaitu kuat, dan ada yang juga lemah. Pendapat yang kuat inilah yang kemudian banyak diikuti oleh umat Islam. Kedua, fikih tidak bersifat menyeluruh atau universal. Arti dari sifat ini adalah bahwa ketetapan fikih karena sifat tidak universalnya memungkinkan penerapannya tidak seragam antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perbedaan geografis ini dan madhab yang berlaku menjadi faktor penyebab terjadi perbedaan atau variasi praktek keberagaman di kalangan umat Islam. Praktek keberagaman umat Islam di Indonesia misalnya berbeda dengan praktek keberagaman umat Islam di Saudi Arabia. Di Indonesia, masyarakat Islam mayoritas bermadhab Syafi'i, sedangkan di Saudi Arabia, madhab yang dianut adalah madhab Hambali. Perbedaan antara syariah dengan fikih. Dari segi aspek ruang lingkup, syariah bersifat luas, mencakup semua ajaran Islam, sedangkan fikih bersifat sempit karena merupakan bagian dari syariah. Dan kemudian dari aspek sifat kebenaran, syariah bersifat mutlak dan absolut karena bersumber dari wahyu, sedangkan fikih bersifat relatif karena merupakan produk dari akal. Kemudian dari segi aspek substansi ajaran, syariah bersifat fundamental yang menetapkan pokok-pokok ajaran Islam, sedangkan fikih bersifat instrumental karena merupakan rincian atau penjelasan dari ajaran-ajaran pokok. Kemudian dari segi aspek keberadaan, syariah terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan fikih terdapat dalam buku-buku fikih. Kemudian dari aspek kesatuan dan keberagaman, syariah bersifat hanya satu dan merupakan kesatuan, sedangkan fikih bersifat beragam dan terdapat banyak pendapat. Usul fikih. Yang pertama, definisi dan hakikatnya. Yang kedua, fungsi usul fikih. Yang ketiga, hubungan antara syariah, fikih, dan usul fikih. Definisi usul fikih. Secara bahasa, usul fikih berasal dari dua kata, yaitu usul dan al-fikih. Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslun atau jal bermakna sumber, asal, dasar, kaidah, atau fondasi. Sedangkan kata fikih berarti pemahaman. Dengan demikian, secara etimologi, usul fikih artinya dasar-dasar pemahaman. Sedangkan secara terminologi atau istilah, usul fikih adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syar'i. Dengan demikian, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang metode penggalian dan penetapan atau istimbat hukum Islam atau fikih. Oleh karena itu, dalam kajian usul fikih dijelaskan tentang dasar, kaidah, dan metode yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Hakikat usul fikih. Yang pertama, ilmu tentang cara beristimbat atau menggali dan menemukan dalil sebuah hukum. Metode istimbat ini meliputi kaidah penafsiran terhadap nas atau bayani, talili, dan istilah, penetapan makna tes atau keumuman atau kekhususannya, hakiki atau majasinya, penjelasan hubungan antara ayat Al-Quran dengan hadis, atau menjelaskan, merinci, membatasi, mentahsis, menguatkan, atau menetapkan hukum baru, dan metode penetapan hukum atau ijma, qiyas, istihsan, istilah, ishab, syariah. Yang kedua, sumber hukum, yaitu sumber hukum yang menjadi dasar penetapan setiap ketetapan fikih.
sumber hukum yang dimaksud di sini adalah Al-Quran dan hadis. Fungsi usul fikih sebagai alat untuk menafsirkan ketentuan syariah. Ketentuan-ketentuan dalam syariah tidak semuanya rinci dan aplikatif. Bahkan kebanyakan kandungan syariah yang termuat dalam Al-Quran maupun hadis masih bersifat umum, sehingga perlu penafsiran untuk merincinya dalam ketentuan yang praktis. Perincian terhadap ketentuan syariah ini memerlukan cara, kaidah, dan atau metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Atas dasar inilah para ulama kemudian merumuskan ilmu usul fikih. Di samping itu, usul fikih juga berfungsi untuk menjadi validasi penafsiran terhadap ketentuan syariah. Kuat dan lemahnya suatu hukum dapat dilihat dari dalil dan metode yang digunakan. Apa dalil yang digunakan tersebut relevan untuk menjustifikasikan permasalahan yang ditetapkan, dan metode apa yang digunakan valid dan logis sebagai alat untuk mengambil kesimpulan hukum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dikedepankan untuk mengevaluasi atau menyeleksi pendapat-pendapat dalam masalah hukum Islam. Kaidah fikih. Yang pertama, pengertian kaidah fikih. Yang kedua, perbedaan antara usul fikih dan kaidah fikih. Pengertian kaidah fikih. Istilah kaidah-kaidah fikih adalah terjemahan dari bahasa Arab al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid merupakan bentuk plural atau jamak dari kata al-qaidah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum. Kaidah fikih didefinisikan sebagai ketentuan umum atau dominan yang dapat diterapkan terhadap kasus-kasus yang menjadi cakupannya agar kasus tersebut dapat diketahui status hukumnya. Kaidah fikih menghimpun persoalan-persoalan fikih dalam suatu naungan berupa rumusan dan ketentuan umum. Perbedaan usul fikih dan kaidah fikih. Usul fikih. Usul fikih berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum Al-Quran dan hadis. Secara hierarkis, urutan kemunculannya adalah usul fikih sebelum fikih. Objek kajian usul fikih adalah dalil-dalil syar'i. Usul fikih menggunakan pola pendekatan deduktif. Kaidah fikih. Kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat dan penghubung antara kasus-kasus fikih yang serupa. Munculnya kaidah fikih setelah fikih. Objek kajian fikih sama dengan fikih, yakni perbuatan orang mukallaf. Usul fikih menggunakan pola pendekatan induktif. Baiklah, kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Mungkin hanya ini saja yang dapat kami presentasikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.